Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 6 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2014. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kembali setelah 3 kali pertemuan absen. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi was Sunnah, yaitu doa-doa dan wirid-wirid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah ada terjemahannya dan juga sudah ada syarahnya. Yang terakhir kita berada di doa poin nomor ke-82. Nomor besarnya yaitu zikir pagi dan zikir sore, adhkarus shabah wal masa. Zikir pagi dan zikir sore yang nomor ke-8 sudah kita bahas panjang lebar, termasuk kita bahas mengenai sakaratul maut, fitnah kubur, nikmat kubur, azab kubur, kiamat, dan yang berkaitan dengannya. Sekarang kita masuk zikir yang nomor ke-83, nomor besarnya. Kalau nomor kecilnya zikir pagi dan sore nomor 9, yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolongku, tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Dia. Kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah pemilik arsy yang agung. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni secara marfu', yaitu sabda Nabi, dan juga oleh Abu Dawud secara mauquf. Mauquf adalah ucapan sahabat. Disahihkan sanadnya oleh Syekh Syu'aib dan Abdul Qadir Al-Arnaud ketika mentahqiq kitab Zadul Ma'ad, dan didhaifkan oleh Al-Albani di dalam Dhaif Abi Dawud. Jadi ini memang ada beda pendapat di kalangan ulama ahli hadis, sahih atau tidak. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan dhaif. Tapi permasalahannya bukan permasalahan yang prinsip, sehingga kita tidak perlu memperbesar permasalahan ini. Kalau ada yang meyakini ini dianggap dhaif, tidak mengamalkan, ya silahkan. Kalau ada yang berpendapat ini adalah sahih, saya ikuti yang mengatakan sahih, apalagi juga ini bukan akidah, bukan hukum, cuman keutamaan amal, fadail a'mal, maka diikuti tidak mengapa. Sehingga sekali lagi kita tidak perlu meributkan masalah itu.
Sehingga jangan kaget kalau ada nanti keluar kitab zikir pagi dan sore, disebutkan di sana zikir pagi dan sore yang dhaif. Itu sebagiannya kaget, wah ini ternyata dhaif, dhaif. Itu dhaif menurut yang mendhaifkan. Tapi sahih atau hasan yang menghukumi seperti itu. Dan permasalahannya bukan permasalahan yang prinsip, bukan permasalahan yang prinsip. Dan mereka semua adalah ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau saya sendiri, saya baca zikir ini karena ini juga ada di dalam Al-Quran. Ini di ayat terakhir dari surat At-Taubah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dibaca 7 kali. Perawi hadis ini adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anna man qalaha hina yusbih wa hina yumsi 7 marrat kafahu Allahu ma ahammahu min amri dunya wal akhirah." Barang siapa yang membacanya pada waktu pagi dan sore masing-masing 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang menjadi keinginannya daripada urusan dunia dan urusan akhirat. Hanya saja ketika kita membacanya dengan memahami hasbiyallah, cukuplah bagiku Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dia adalah Rabb arsy yang agung. Kenapa kok disandarkan kepada arsy? Karena arsy merupakan makhluk Allah yang terbesar. Makhluk Allah yang terbesar tunduk kepada Allah, apalagi makhluk Allah yang kecil kayak kita manusia. Kalau arsy aja Rabbnya adalah Allah, yang menciptakan Allah, yang memiliki Allah, yang ngatur Allah, apalagi yang selain arsy. Sehingga doa ini kalau kita baca dengan penghayatan, jadi doa itu ibaratnya adalah senjata. Tergantung kita bagaimana memainkan senjata itu. Ya, kita punya pistol, bisa enggak kita memanfaatkan? Kalau nggak bisa nembak ya nggak kena, walaupun kita bawa pistol. Tapi kalau kita pandai, nembak kena. Ini kita sudah punya senjata, tinggal kita menghayatinya, meresapinya, memahami maknanya, sehingga ada pengaruhnya. Tadi saya dapat kiriman dari teman di WhatsApp tentang ayat kursi. Kan fadilah ayat kursi sangat banyak, kita sudah pernah mengkaji tentang ayatul kursi. Ini kisah ini dari Amerika. Ada seorang perempuan muslimah lewat di satu lorong, ya, di sana ada orang sepertinya orang mau berbuat jahat. Lalu muslimah ini membaca ayatul kursi. Terus dia takut, dia baca ayat kursi. Sudah, dia lewat, nggak ada masalah. Ternyata setelah itu dia melihat ada berita bahwa ada pemerkosaan di tempat itu. Setelah dia lewat, kemudian polisi kesulitan mencari pelakunya karena korbannya tidak melihat dengan jelas pelakunya. Lalu si muslimah tadi langsung nyambung, wah jangan-jangan ini pemuda yang tadi itu, yang saya lewat tadi itu. Akhirnya dia terdorong untuk membantu memberi informasi tentang pelakunya, karena mereka sudah mempunyai beberapa wajah, tinggal milih wajah yang mana yang kamu lihat itu. Akhirnya muslimah ini memilih salah satu wajah, ini orangnya, yang saya lihat orang ini. Kemudian ditangkap orang itu, ya, dan ternyata akhirnya dia ngaku. Lalu muslimah ini ingin tahu, ya, ingin komunikasi dengan pelaku itu. Loh, kan sebelumnya kan saya lewat situ, kenapa kok kamu lakukan perbuatan itu kepada orang yang lewat setelah saya? Ya. Kenapa saya lewatnya kok aman-aman saja, padahal saya sempat takut? Apa kata pemerkosanya itu? Sebenarnya kamu lewat itu saya tahu, cuman saya tidak berani.
Karena ada 2 orang besar yang ngawal kamu. Subhanallah. Ada 2 orang besar yang ngawal kamu. Allahu Akbar. Ya memang itu seperti itu. Ya kita iman. Tanpa ada kisah ini pun kita iman. Dzikir itu fadilahnya luar biasa. Jangan dianggap remeh dzikir itu. Maka dari itu kalau orang berzikir, setan tidak bisa menyentuhnya. Kan ada hadis sahih yang menyebutkan kita dikejar oleh setan. Kalau kita zikir, kita berada di dalam benteng yang kokoh. Setan nggak bisa nyentuh kita. Ya, jadi ada kejadian yang luar biasa. Ini ditampakkan. Tapi zikir yang mana? Nah, zikir yang mana itu loh. Ini senjata kita sudah punya. Bagaimana memainkan senjatanya? Tentu zikir yang dibaca dari lubuk hati yang terdalam, dari hati, ya masuk ke dalam hati, masuk ke dalam jiwa. Faham dia mengucapkan, mantap, yakin. Nah, itu zikir yang ada pengaruhnya. Kalau zikir seakan-akan keluar dari mulut saja tanpa sadar, kayak kita robot. Pokoknya kalau pagi bacanya ini, sore ini, nggak ngerti, nggak paham, pokoknya kayak robot saja. Ya kurang, apa namanya? Kekuatannya itu kurang. Bukan tidak ada fadilahnya, fadilahnya ada. Daripada nggak zikir, lebih baik zikir, walaupun sambil ngelamun. Tapi tentu yang lebih baik lagi zikir sambil sadar, yaqadhah. Zikir sambil sadar. Nah, itu yang pengaruhnya besar. Termasuk ini zikir luar biasa ini. Ini ayat Al-Qur'an. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. 7 kali. Pagi 7, sore 7. Ya. Apa yang menjadi keinginan kita daripada urusan dunia, urusan akhirat dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita enggak merasakan, tapi orang lain ikut merasakan. Selanjutnya zikir yang berikutnya, nomor besarnya 84, zikir pagi dan sore yang nomor ke-10. Yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan kepadamu dari bencana dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan keselamatan kepadamu dalam agamaku, duniaku, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah aibku dan tentramkanlah diriku dari rasa takut. Ya Allah, jagalah diriku dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari kiri, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu agar tidak diserang dari arah bawahku. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, sebagaimana di dalam Sahih Ibn Majah melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini juga zikir yang sangat agung kalau kita membaca dengan penghayatan, membaca dengan memahami. Jadi lebih baik baca zikir itu pelan-pelan, paham, diresapi, dihayati daripada cepet-cepetan. Tidak ada kekuatan sama sekali. Di sini pertama-tama minta maaf. Allahumma inni as'alukal afwa. Ya Allah, hamba minta maaf kepadamu ya Allah. Minta maaf, minta ampun, dosa-dosa kita diampuni, dimaafkan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian afiyah, minta afiyah. Afiyah itu kata-kata yang singkat namun maknanya padat. Afiyah itu adalah sehat wal afiyat, selamat sejahtera. Itu afiyah. Dan Rasulullah Muhammad SAW memerintahkan kita selalu minta afiyah. Sallallahu al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Afiyah itu sehat wal afiyat,
selamat sejahtera. Afiyah dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Ya. Yaitu dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat, agar supaya semua bencana-bencana dunia kita selamat daripadanya. Kemudian juga semua bencana-bencana di akhirat kita selamat daripadanya. Lengkap. Zikirnya Nabi antum perhatikan ya. Kata-kata singkat maknanya lengkap. Ini diantara mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau oleh Allah diberi jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu kata-kata singkat maknanya padat. Antum bedakan doanya Nabi, doa dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan doa bikinannya manusia. Beda yang paling tampak adalah dari panjang dan pendeknya. Itu yang paling tampak. Di samping beda-beda yang lain. Kalau doa dari Al-Quran dan Sunnah itu sedikit, nggak banyak-banyak, tapi maknanya padat, semuanya masuk di dalamnya. Kalau doa bikinannya manusia panjang, kadang 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, padahal maknanya adalah sedikit, cuman perincian-perincian saja. Seperti itu. Seperti ini, minta afiyah di dunia dan di akhirat, selamat dari semua bencana dunia, selamat dari semua bencana akhirat. Kemudian Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, diulangi lagi, minta maaf dan minta afiyah fi dini, dalam urusan agama. Kita minta agama kita dijaga oleh Allah. Ya Allah, jangan sampai agama saya rusak. Minta agama kita dijaga, dipelihara oleh Allah. Kemudian wa dunyaya, dalam dunia sama dengan tadi ya, diselamatkan dari bencana-bencana dunia. Wa ahli, minta afiyah tentang keluarga. Ya Allah, jagalah keluargaku semuanya, berilah mereka selamat, sehat, walafiat, selamat sejahtera. Jangan ada suatu bencana pun yang menimpa keluargaku. Ya, ahli, kalau keluarga mencakup istri, anak, ya, kemudian juga termasuk keluarga besar, bapak, ibu, saudara. Wa mali, hartaku, minta afiyah kepada Allah dalam hal harta, agar supaya Allah memberikan keselamatan di harta kita. Tidak ada bencana yang menimpa harta kita, tenggelam, terbakar, dicuri, dirampok, dan yang lainnya. Selanjutnya Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aurati, aurat. Maksudnya di sini adalah aib, bukan aurat dalam arti aurat tubuh ya. Di sini maksudnya adalah aib. Ya Allah, tutupilah aib-aibku. Karena kita manusia ini punya banyak aib. Sehingga para salafus saleh mengatakan, "Lau kanat lidzunubi rih, lama qadira ahadun an yakuna bijanibi," atau kama qala. Kalau dosa itu ada baunya, maka tidak ada orang yang sanggup berada di sampingku. Kalau dosa ada baunya, tidak ada orang sanggup berada di samping kita. Kenapa? Karena bau kita nggak enak. Tapi alhamdulillah oleh Allah dosa kita itu ditutupi. Dan kita berharap hari kiamat oleh Allah diampuni. Karena itu orang yang buruk dan orang yang tidak selamat adalah orang berbuat dosa, ditutupi oleh Allah dosanya. Dia malah bongkar tutupannya Allah. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Umatku semuanya selamat kecuali mujahirin. Siapa mujahirin itu? Dia berbuat dosa di malam hari, nggak ada orang tahu, ditutupi oleh Allah. Pagi malah cerita dengan bangga, wah tadi malam saya begini, tadi malam saya begitu. Ini nggak selamat. Sudah ditutupi oleh Allah, dia malah bongkar. Jadi kita doa ini ya, Allahumma astur aurati wa amin rawati, ya Allah berilah keamanan ya daripada rasa takutku. Kita sebagai manusia punya rasa takut. Mungkin takut menghadapi musuh, atau kadang takut yang tidak ada dasarnya. Tiba-tiba takut gitu aja, gelisah. Karena banyak segala hal yang kita takutkan ternyata tidak terjadi. Yaitu auham. Auham itu bayangan-bayangan kita sendiri. Berapa banyak kita ditakut-takuti oleh bayangan. Jadi kita minta, ya Allah berilah hamba keamanan dari rasa takut hamba.
Dan doa ini di samping dzikir pagi, dzikir sore, boleh kita ambil potongan-potongannya, kita jadikan wirid kita. Misalnya ini, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Kita jadikan wirid kita baca sebanyak-banyaknya, boleh, tidak masalah. Selain dzikir pagi dan dzikir sore. Jadi mungkin kita baca kalau doa Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allah tutupilah aib-aibku, berilah keamanan daripada rasa takutku ya Allah. Kemudian setelah itu Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali. Ya Allah, jagalah hamba dari arah depan, dari arah belakang, dari samping kanan dan dari samping kiri. Kita minta dijaga oleh Allah. Kenapa depan, belakang, kanan, kiri? Karena setan akan menggoda kita dari semua arah itu. Bagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 17, ya, iblis bersumpah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Sungguh aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan mereka, dari samping kiri mereka. Yang mana diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir, kata beliau, setan menggoda kita dari arah depan, yaitu menjadikan kita ragu-ragu terhadap akhirat. Ragu-ragu terhadap akhirat. Ada enggak ya? Benar enggak? Ragu-ragu, akidahnya goncang. Setan menggoda dari arah belakang, menjadikan seseorang itu cinta dunia, hubbud dunia. Dunia masuk ke dalam hatinya. Kemudian setan menggoda dari arah kanan, yaitu setan mengacaukan urusan agama. Agama kita kacau, dibuat berantakan. Setan menggoda dari arah kiri, yaitu setan menjadikan kita suka berbuat maksiat. Pokoknya setan berusaha dengan semua cara, semua sarana menggoda kita. Kemudian dari kita minta dijaga oleh Allah dari arah atas. Maksudnya tidak terkena bencana yang dari atas, tidak kena petir, ya, kena petir, naudzubillah. Jangan sampai kena petir, karena ada orang terkena petir, kena sambaran petir. Ya, balak-balak bencana yang datang dari atas. Kemudian dari arah bawah, kenapa kok disendirikan ya? Wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kok tidak langsung aja wa min fauqi wa min tahti? Kok disendirikan ini? Ya, dan hamba berlindung dengan kebesaranmu ya Allah daripada hamba ya disambar dari arah bawah. Karena dari arah bawah ini yang lebih menakutkan. Yang dari arah bawah lebih menakutkan. Karena kalau dari arah atas mungkin masih kelihatan ya, mendung, ada petir, kita masih bisa menghindar. Mungkin ada bom, kita masih bisa menghindar. Oh, di sana ada perang, kita menghindar aja. Tapi kalau dari arah bawah, tiba-tiba bumi itu terbenam. Wah, naudzubillah, Allahu Akbar. Seperti Qarun. Ya, Qarun Allah diapakan? Fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia dan semua hartanya ke dalam bumi. Allah sudah murka seperti itu. Mungkin kita juga menyaksikan ya di YouTube bagaimana ketika ada mobil lewat tiba-tiba jalan tolnya itu langsung ambles masuk. Wah, ngeri. Termasuk di sini Soekarno Hatta ini. Iya, jembatan kan itu. Hari ini aja di Radar Malang ada headline. Ini sudah gawat ini jembatannya. Naudzubillah. Jembatan di situ. Kok nggak ditutup itu loh? Sudah gitu kan tutupan sudah selesai dibangun. Apa nunggu korban dulu? Ya naudzubillah, disambat dari arah bawah tiba-tiba lewat pas bles. Allah, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari bencana-bencana yang seperti itu. Jadi kalau bisa jangan lewat situ. Cari jalan lain aja. Iya kan sudah ada peringatan-peringatan. Kalau bisa jangan lewat situ. Cari jalan lain agak jauh, tidak apa-apa, tapi lebih aman. Karena kita kan juga oleh Allah diperintahkan untuk berusaha.
Tawakal itu hatinya pasrah kepada Allah, tapi juga badannya usaha. Oh, lewat sana bahaya, sudah enggak lewat sana sudah. Kalau ada jalan lain lebih baik cari jalan yang lainnya saja. Lebih jauh enggak apa-apa, tapi lebih tenang daripada lewat situ was-was. Nanti lewat situ, waduh tadi pengajiannya di Al-Ghifari ini jembatannya jebol, yang gimana? Cari jalan lain aja sudah. Agak jauh sedikit ya, pertamaknya tambah sedikit enggak apa-apa, sambil bantu Pertamina ya. Jadi itu, ini doa Masya Allah. Sekarang tergantung kita dalam hal membacanya dengan penghayatan ya. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kemudian berikutnya lagi zikir yang nomor ke-85, nomor besarnya zikir pagi dan sore yang nomor ke-11, yaitu Allahumma 'alimal ghaibi wasy-syahadah fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih. Wa syirkih ini ada dua bacaan ya, wa syirkih atau wa syarokih. Wa syirkih atau wa syarokih. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw asyurrahu ila muslim. Ya Allah yang maha mengetahui kegaiban dan alam nyata, pencipta langit dan bumi, Rabb dan pemilik segala sesuatu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwaku, dari kejahatan setan dan seruannya, serta dari perbuatan diriku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, sebagaimana di dalam Sahih At-Tirmidzi melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini, sebelum berdoa tawasul dulu. Ya, tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allahumma 'alimal ghaibi wasy-syahadah, wahai Allah yang mengetahui segala yang gaib. Gaib. Gaib itu yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Kita hanya tahu dari wahyu. Maha tahu yang gaib, maha tahu masa depan kita dan semuanya. Dan Engkau juga mengetahui yang nyata ya Allah. Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Engkau adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Ini tawasul. Ini juga tawasul ini bisa dipakai dalam doa kita sehari-hari. Yang mana di antara sebab supaya doa kita mustajab adalah tawasul bi asma'illah wa sifatihi. Tawasul kepada Allah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita mungkin sering dengar tawasul, tawasul, tawasul. Apa tawasul itu? Tawasul itu adalah at-tawassut 'indal ghair fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Tawasul itu adalah menjadikan perantara. Ada sesuatu kita jadikan sebagai perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Itu tawasul. Dan tawasul ini yang masyru' disyariatkan ada 3, yaitu at-tawassul bi asma'illah wa sifatihi. Kita berdoa kepada Allah dengan membawa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan contoh dari Nabi itu banyak. Kalau kita perhatikan doa Nabi ya, selalu didahului dengan tawassul, nyebut-nyebut nama Allah. Ya, termasuk juga kita menyebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, dan seterusnya banyak. Kemudian yang kedua at-tawassul bi du'ai rajulin salihin
hayyin hadirin qadirin. Kita bertawasul kepada Allah dengan minta didoakan orang soleh yang hidup dan mampu, serta dia itu kita bisa berinteraksi dengannya, ya, yang hidup kita bisa berinteraksi, ya. Wahai orang soleh, wahai tuan guru, doakan, saya doakan. Ini boleh, karena dengan harapan orang soleh doanya lebih mustajab. Bagaimana para sahabat minta didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, nanti akan datang satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia min ahli Yaman, dari penduduk Yaman. Dia berbakti kepada ibunya. Dia dulu punya penyakit belang. Lalu dia berdoa kepada Allah minta disembuhkan, tapi minta disisakan sedikit untuk kenang-kenangan, supaya selalu ingat, saya dulu sakit belang, disembuhkan Allah. Jadi minta disembuhkan tapi masih ada sisanya untuk ingat terus, saya dulu sempat belang tapi disembuhkan oleh Allah, ya. Kalau kamu ketemu dia, minta doanya dia, suruh dia mintakan ampun untuk kamu. Uwais Al-Qarni. Lalu pada masa sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jadi Rasulullah nggak pernah ketemu Uwais, tapi Rasulullah tahu nanti bakal ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Berarti beliau adalah seorang tabi'in, bukan sahabat tabi'in. Pada zaman sahabat Umar, ketika datang rombongan jamaah haji dari Yaman, beliau cari, hafikum Uwais, ada yang namanya Uwais? Akhirnya ketemu, ditanya, kamu dari Yaman? Ya. Kamu dulu punya penyakit belang? Ya. Disembuhkan oleh Allah? Ya. Tinggal sedikit? Ya. Semuanya ya, betul. Dan ternyata Uwais ini berbakti kepada ibunya, bahkan dia gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Allahu Akbar. Gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Doanya mustajab. Istaghfirillah li. Wahai Uwais, mintakan ampun kepada Allah untukku. Kata Uwais, loh, Anda Amirul Mukminin yang lebih pantas, masa saya? Subhanallah, perhatikan tawadhunya Uwais. Enggak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalau ketemu kamu suruh mintakan mendoakan. Akhirnya Uwais mendoakan. Kemudian Uwais ini terkenal dan beliau berusaha untuk menghindar, enggak kepingin terkenal, menghindar, ngilang, ya. Masya Allah, Uwais Al-Qarni. Itu yang kedua, minta didoakan orang soleh yang hidup dan kita bisa interaksi, ya, minta doa. Kemudian yang ketiga, tawasul kepada Allah bi amalin soleh, dengan amal soleh kita sendiri pelakunya. Seperti yang ada 3 orang yang masuk gua, lalu pintu gua tertutup oleh batu besar, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya masing-masing dari mereka bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Yang satu tawasul kepada Allah dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satu lagi tawasul kepada Allah, dia memelihara diri dari zina, pada di depan mata zina itu. Kemudian yang ketiga tawasul kepada Allah dengan menepati upahnya kepada pegawainya, lalu buka pintu gua itu. Ini tawasul yang masyru', tidak ada khilafiyah. Ya. Kemudian di situ ada syahadat, asyhadu alla ilaha illa anta. Ya, aku bersaksi, bersyahadat. Dan yang namanya syahadat itu mencakup 3, lisannya mengucapkan, hatinya memahami dan meyakini, anggota tubuhnya mengamalkan. Itu syahadat. A'udzubika min syarri nafsi. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwa hamba. Jiwa kita ini banyak keburukannya, nafsu kita ini banyak keburukannya, sehingga kita perlu berlindung kepada Allah daripada keburukan-keburukan jiwa kita ini, nafsu kita. A'udzubika min syarri nafsi. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membuka khutbahnya, ya, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami, nafsu-nafsu kami. Wa min syarri syaitan wa syirkih, atau wa min syarri syaitan wa syarakih, dan dari kejahatan setan beserta syirkih,
Kalau syirkih artinya setan dan ajakannya setan, was-wasnya setan, bisikan-bisikan setan untuk menyimpang, untuk syirik. Kalau wasyarokih, setan dan tipu dayanya. Jadi mirip ya. Jadi kita ini berlindung dari yang ada dalam diri kita dulu, kemudian dari yang ada di luar kita. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, ya, serta berlindung pula dari perbuatan diriku yang melanggar hukum. Ya Allah, hamba berlindung ya Allah, jangan sampai saya melanggar hukum, berbuat buruk. Au asyurrahu ila muslim, atau menularkannya kepada sesama muslim. Tidak untuk kita, tapi orang diajak berbuat buruk, diajak melanggar. Ya, ini doa yang sangat bagus sekali. Kemudian setelah itu masih ada doa-doa yang lainnya. Mungkin itu dulu aja materi dari saya. Wallahu a'lam. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, mau tanya, bagaimana kalau zikir dengan berjamaah atau zikir akbar? Apa diperbolehkan? Seorang wanita lagi haid, apa diperbolehkan baca zikir pagi dan petang? Syukron. Mengenai zikir jama'i, zikir bersama-sama dengan satu suara, dipimpin oleh satu orang, ya, atau bareng-bareng zikirnya, di komando, boleh apa tidak? Masalah ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Namun kalau kita kembali kepada dalil-dalil yang sahih, tidak ada satupun riwayat yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pernah zikir dengan cara seperti itu. Riwayat yang sahih dan sharih. Sahih sanadnya, jelas maknanya. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh yang mengatakan boleh itu adalah dalil yang mungkin sahih tapi tidak sharih, atau sharih tapi tidak sahih. Dalilnya sahih tapi nggak jelas seperti apa, ya, bahwa Allah barang siapa yang setelah sholat subuh kumpul di masjid berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Barang siapa setelah sholat asar kumpul di masjid zikir kepada Allah sampai matahari terbenam. Ini kan sahih tapi nggak jelas. Maksudnya apa? Maksudnya mereka tetap di masjid tapi zikir sendiri-sendiri. Nggak ada riwayat mereka zikirnya bareng-bareng, nggak ada. Jadi kumpul tapi zikirnya sendiri-sendiri, kayak misalnya kumpul di Arafah, banyak, punya kekuatan, tapi zikirnya sendiri-sendiri, doanya masing-masing, seperti itu. Atau riwayatnya itu sharih, jelas, tapi enggak sahih, bahwa Rasulullah pernah zikir berjamaah, sahabat pernah zikir berjamaah, tapi enggak sahih, enggak sahih. Justru riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud, mengingkari. Ad-Darimi meriwayatkan di dalam sunannya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kelompok yang mereka itu berzikir kepada Allah, kumpul berjama'i bareng-bareng, dipimpin satu orang. Pemimpinnya mengatakan sabbihu mi'a marrah, ayo kita baca subhanallah 100 kali, baca subhanallah, 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 dan seterusnya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyaksikan itu, beliau kaget. Tapi beliau tidak keburu-buru menegur mereka. Beliau mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan, saya melihat di masjid begini dan begitu. Lalu sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi mereka.
dan menegur mereka dengan teguran yang keras. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru meninggal dunia, wa ashabuhu mutawaffirun, wa thiyabuhu lam tabla, wa aniyatuhu lam tuksar. Rasulullah baru meninggal dunia, sahabatnya masih banyak yang hidup, pakaiannya Rasulullah belum rusak, gelas-gelasnya Rasulullah belum pecah. Kamu kok bikin ajaran kayak gini? Artinya Rasulullah aja dulu nggak pernah model gini, kok kamu bikin gini. Hingga sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallahi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalian anggap diri kalian ada dalam satu ajaran yang menurut kalian ya lebih baik dari ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au fuqtum Muhammadan, atau kalian anggap diri kalian lebih tinggi daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingkari. Kenapa diingkari? Nabi aja nggak pernah kayak gini. Nah kalian kok gini? Jadi sambil mungkin nunggu qomat, pikir bareng-bareng seperti itu. Lalu mereka apa? Mereka jawab. Jawaban mereka, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna illal khair. Demi Allah wahai Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya sahabat Ibnu Mas'ud. Tiadalah niat kami kecuali baik. Niat kami ini baik. Nah, niatnya baik. Ini dalilnya niatnya baik. Niat kami baik. Daripada Ibnu Mas'ud menjawab dengan jawaban yang merupakan kaidah. Kaidah ini jawabannya ini ya. Fakam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang niat baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Berapa banyak orang niatnya baik tapi tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena dalam beragama, ibadah tidak cukup niat baik, tapi harus amalannya sesuai sunnah. Niat baik nggak cukup, sesuai sunnah. Ya, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas niat baik dan mutaba'ah ngikuti sunnah. Diingkari. Akhirnya mereka ternyata tetap seperti itu. Antum perhatikan ya, mula-mula penyimpangannya hanya zikir berjamaah. Penyimpangan bermula dari kecil dulu. Kalau dibiarkan tambah besar, tambah besar, tambah besar sampai yang paling besar. Mereka-mereka yang nyimpang begitu, tambah lama tambah nyimpang, akhirnya mereka bikin kelompok yang dikenal sebagai kelompok Khawarij. Akidahnya nyimpang, mengkafirkan para sahabat. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Jadi mula-mula penyimpangannya kelihatannya kecil kan, tapi dari yang kecil itulah timbul yang besar. Jadi begitu. Jadi zikir berjamaah bareng-bareng itu hadits yang sahih dan sahih nggak ada. Ya. Kita ngikuti sunnah saja. Dan sunnah itu indah. Sunnah itu nutup pintu menuju keburukan. Karena kalau dibuka pintu zikir berjamaah boleh, ya. Akhirnya tambah melebar dan melebar. Termasuk Ibnul Jauzi rahimahullahu taala punya kitab yang sangat bagus yang berjudul Talbisu Iblis. Pengkaburan yang dilakukan oleh iblis. Itu bagus buku itu. Terjemahannya saya pernah lihat ada, tapi wallahu alam kualitasnya ya. Kualitas terjemahannya. Di antaranya beliau menyebutkan penyimpangan-penyimpangan setiap kelompok dalam Islam yang tanpa terasa mereka sudah disesatkan oleh iblis. Di antaranya kelompok zikir berjamaah ini. Di antara penyimpangannya disebutkan di situ adalah kadang orang itu dolim, orang berbuat dosa, menyimpang, melanggar, lalu menghadiri majelis zikir itu, nangis-nangis di sana, setelah itu merasa sudah bersih daripada dosa. Pulang berbuat dosa lagi aja. Nanti sudah merasa banyak dosanya, hadir lagi, nangis-nangis, sudah merasa selesai, diampuni semuanya. Sehingga nanti berbuat dosa. Jadi seakan-akan majelis untuk mencuci dosa saja, tapi enggak tobat, enggak. Hanya sekedar untuk memuaskan diri, membohongi diri sendiri. Ya, korupsi miliaran, triliunan, hadir majelis zikir nangis, seakan-akan sudah manusia paling suci di dunia. Seperti itu. Jadi begitu ya. Jadi intinya zikir berjamaah itu tidak ada
haditsnya yang sahih dan sahih, nggak ada ajarannya dari salafus soleh. Dan juga ada buku bagus yang berjudul Ad-Dzikrul Jama'i Baina Sunnah wal Bid'ah. Zikir bersama antara sunnah dan bid'ah. Itu bagus, ilmiah. Yang mengatakan tidak boleh dalilnya apa, ini yang mengatakan boleh dalilnya apa, dikaji, ditimbang, seperti itu. Terjemahannya saya sepertinya pernah melihat. Kalau tidak salah penerbitnya itu Darus Sunnah. Ada yang tahu tidak terjemahannya? Saya sebenarnya pernah melihat dulu, penerbitnya Darus Sunnah. Itu bagus buku itu, ilmiah sekali. Ya. Kemudian wanita haid boleh nggak zikir pagi dan petang? Boleh. Wanita haid itu adalah manusia seutuhnya, tidak kurang suatu apapun. Hanya saja ada beberapa hal yang dilarang. Yang dilarang apa? Ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau di dalam madhab biasanya disebutkan ada 7 larangannya. Ya, larangannya 7. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh puasa, tapi mengqadha puasanya. Yang ketiga, tidak boleh jima di farji. Yang keempat, tidak boleh tawaf di Ka'bah. Yang kelima, tidak boleh masuk masjid. Yang keenam, tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Yang ketujuh, tidak boleh membaca Al-Quran. Ini menurut madhab. Berarti menurut semua madhab, baca zikir pagi dan sore boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Lah dari 7 ini sebagian ulama mengkaji lagi, mentahqiq, ditahqiq secara ilmiah dalil-dalilnya. Di antaranya Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Jami' Ahkamin Nisa, ya, 5 jilid. Kemudian juga Syekh Husain Al-Awaisyah, dia punya fikih menurut Al-Quran dan As-Sunnah, dikaji. Kesimpulan beliau ini bahwasanya dengan hujjah, ya, argumentasi, yang dilarang cuma 4. Yang dilarang cuma 4. Yang selebihnya boleh. Yang 4 pertama tadi itu sholat, puasa, jima' di farji, dan tawaf di Ka'bah. Memegang Al-Quran, baca Al-Quran, masuk masjid, menghadiri pengajian boleh, selama tidak mengotori masjid. Ya. Jadi memang masalah ini ada beda pendapat. Beda pendapat. Lah beda pendapat seperti ini kita nggak usah antipati. Wah, ini ajaran sesat. Jangan. Itu nggak ilmiah. Bagaimana solusinya? Solusinya dipelajari dulu. Pelajari. Setelah kita pelajari, oh iya ternyata punya hujah juga, ya. Ternyata punya hujah juga. Sehingga kesimpulannya nanti, ya memang beda pendapat. Yang mau keyakinannya gini, monggo. Yang mau keyakinannya gini juga, monggo. Yang penting jangan cari yang gampang. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya tatabbu'ur rukhos. Di antara pendapat ini yang gampang yang mana? Saya ikut yang gampang saja. Nah, itu nggak boleh. Itu nanti orang bisa zindiq, bisa keluar dari Islam nanti. Karena setiap ulama selalu ada ketergelincirannya. Jadi kita bukan cari yang gampang, kita cari yang mendekati dalil, yang hujahnya kuat, argumentasinya, seperti itu. Bagaimana hukum bertawasul di kuburan? Ya, kuburannya siapa-siapa, macam-macam lah. Tidak ada. Ziarah kubur itu sunnah, tapi tanpa mengadakan perjalanan jauh. Karena Rasulullah SAW melarang kita mengadakan perjalanan jauh dengan tujuan barokahnya tempat itu, dengan tujuan, ya, keutamaan tempat itu dibanding yang lainnya, dilarang. Kecuali 3 masjid: Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, Masjidil Aqsa Palestina. Semuanya selain itu sama. Ada yang bilang yang keempat Masjid Al-Ghifari. Wah, ini hadisnya maudhu, ini hadisnya palsu ini. Al-Ghifari dengan yang lainnya sama, tidak ada beda.
Cuman kalau kita datang ke suatu tempat dengan perjalanan jauh karena di sana ada ilmu, enggak apa-apa, bukan karena tempatnya. Yang tidak boleh karena tempatnya, oh tempatnya itu barokah. Enggak, sama semua tempat sama. Yang beda cuma 3 masjid ini. Termasuk ziarah kubur dengan mengadakan syaddur rihal, perjalanan jauh, enggak boleh. Ya, seperti itu. Apalagi juga ziarah kubur bukan untuk tawasul seperti itu. Ziarah kubur untuk apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Fa innaha ya tuzahidukum fid dunya fa innaha tudmi'ul ain fa innaha turaqiqul qalb. Aku dulu melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur karena ziarah kubur bisa menjadikan ingat akhirat. Kemudian juga ziarah kubur bisa membuat kita zuhud terhadap dunia, bisa membuat hati lembut, bisa membuat air mata berlinang, tafakur, merenung. Jadi bukan untuk minta barokah kepada orang mati. Orang mati itu butuh doa kita, bukan kita minta doa ke dia. Seperti itu ya. Apakah zikir pagi petang boleh dibaca sambil melakukan aktivitas dan sampai jam berapakah batas zikir pagi dan zikir petang? Ya. Apakah bisa seseorang beraktivitas sambil zikir? Apa enggak nanti zikirnya jadi sekedar di di mulutnya saja, tidak ada penghayatan? Karena zikir pagi dan petang itu kalau kita baca waktunya itu singkat, 5 menit selesai. Selain yang ratusan itu ya, kalau zikirnya yang tanpa ratusan itu 5 menit 10 menit selesai. Setelah itu yang ratusan ya mungkin sambil aktivitas nggak masalah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian juga astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Seperti itu. Jadi karena hati kita itu satu, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Seseorang itu di dalam dadanya tidak mempunyai 2 hati. Satu hatinya. Kalau fokus ke zikir, yang lainnya enggak fokus. Kalau fokus ke aktivitas, zikirnya enggak fokus. Ya, jadi kita usahakan punya waktu barang 5 menit 10 menit. Kemudian batas waktunya zikir pagi itu setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Zikir sore setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Ada yang mengatakan pendapat lain, pendapat banyak. Tapi yang rojih ini, kenapa rojih? Di Al-Quran juga ada, ya. Qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Bagaimana hukumnya meminta didoakan tapi harus berbayar? Seperti yang baru-baru ini terjadi, program titip doa ke Baitullah. Itu enggak mustajab doanya. Yakinlah, hakul yakin enggak mustajab. Doa enggak mustajab itu. Jadi doa berbayar itu enggak mustajab. Kenapa enggak mustajab? Enggak ikhlas. Bagaimana mungkin dikabulkan oleh Allah? Syarat dikabulkan apa? Ikhlas. Apalagi pasang tarif seperti itu, nggak mustajab. Buat apa kita rugi bayar? Nggak dikabulkan oleh Allah doanya, nggak dikabulkan. Dan itu ya begitulah. Sampai perlu hukum lagi, undang-undang. Bagaimana hukum doa berbayar? Ya, itulah penyimpangan. Kalau orang nyimpang dari sunnah, semakin lama semakin nyimpang, semakin lama semakin nyimpang terus seperti itu. Kita berlindung kepada Allah daripada menjual agama, ya, menjual agama dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah itu adalah dunia. Jangan disalah tafsiri. Kalau menjual murah nggak boleh, kalau mahal nggak apa-apa. Bukan gitu. Yang murah dunia. Sebanyak apapun yang namanya dunia adalah murah. Yashtaruna bi ayatillahi tamanan qalila. Wallahu alam, itu dulu.
Semoga bermanfaat, semoga Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.